Baik, Sports Lover, kali ini kita akan langsung terhubung dengan manajer Timnas untuk membicarakan tentang bagaimana kondisi tim saat ini dalam rangka Piala Asia 2023. Bersama dengan kami telah terhubung Bapak Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Bapak Sumarji, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Pak Sumarji, kami langsung ingin tahu nih bagaimana pendapat dari Bapak mengenai performa dari Timnas yang harus menyerah 1-3 menghadapi Irak. Ya, jadi kalau performa tim di pertandingan semalam, di pertandingan perdana memang masih jauh dari harapan kita semua. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa peningkatan performa pemain anak-anak ketika di Turki dan sekarang ya dengan semalam itu sudah ada peningkatan yang cukup baik, cukup menggembirakan. Tapi kalau kita melihat yang semalam memang masih kurang ya, karena Oke. kita lihat lawan yang kita hadapi pun juga Irak. Artinya di ranking FIFA jauh dari kita, ya, jauh dari timnas Indonesia, sehingga itu juga berpengaruh gitu. Tetapi kalau berkaitan dengan peningkatan sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa, tapi ada yang masih bisa ditingkatkan lagi Pak Sumarji begitu ya? Oh ya pasti dong, Betul, betul. pasti. Kalau kondisi tim saat ini bagaimana Pak Sumarji? Dari segi mental dan juga fisik sendiri, apakah ada pemain yang cedera? Bisa diceritakan mungkin Pak Sumarji? Ya. Jadi sampai dengan hari ini tadi itu anak-anak yang kondisi anak-anak yang cedera itu yang cedera serius tidak ada. Tapi kalau yang sifatnya tarik dan apa namanya merasa agak nggak nyaman pada otot-ototnya itu sudah diterapi oleh fisioterapi yang ada dan hasilnya siang ini tadi sudah sangat bagus sesuai laporan dari tim fisio, tim dokter. Secara keseluruhan anak-anak yang bermain semalam alhamdulillah semuanya sudah kembali membaik dan insya Allah besok pasti semua sudah kondisinya sudah pasti bugar semuanya. Ya, insya Allah bisa segera pulih ya Pak Sumarji. Nah, kami ingin tanya sedikit kalau dari sudut pandang Pak Sumarji mengenai terjadinya gol yang kontroversial. Karena di Indonesia ini banyak yang merasa kayak Indonesia dicurangi karena ada gol yang bisa dibilang dinilai offside Ya. begitu ya. Nah, Ya. tim sendiri bagaimana melihat keputusan dari wasit ini? Dengar-dengar ada surat resmi yang akan dilayangkan untuk quote unquote sebagai catatan bagi panitia begitu Pak Sumarji. Ya, jadi sebenarnya sih kemarin itu saat gol yang kedua itu kami sudah protes sebenarnya, minta supaya dilihat karena itu sudah jelas sekali karena di bench kita itu dikasih tablet sehingga kita bisa mereplay apa namanya pergerakannya anak-anak dan pergerakan di tim sendiri itu ketika bermain ada sesuatu yang menurut kita agak ini ya kita ulang lagi gitu. Nah Oke. kemarin itu setelah kita lihat memang itu benar-benar offset, tapi kita sudah sampaikan minta supaya dilihat di VAR. Namun ya itulah kondisinya wasit juga akhirnya mengesahkan gol itu. Tapi itu murni itu offset dan selesai pertandingan kami juga sudah melayangkan surat protes tadi siang karena kan ketentuannya protes harus bayar $500 ya kita bayar sehingga supaya paling tidak ada perbaikan lah ya walaupun toh kaitannya dengan protes dan tidak akan merubah hasil tetapi kan dengan adanya protes itu kan supaya gelaran AFC ini yang kita harapkan supaya fair play dan sebagainya itu benar-benar ada seperti itu. Ya. Artinya memang ini protes ini tidak akan merubah hasil pertandingan semalam, tapi mungkin secara mental bisa meningkatkan mentalnya anak-anak di lapangan gitu ya Pak Sumarji ya. Ya, jadi kaitannya dengan mental memang kita kemarin sebelum game pun, ya, sebelum dimulai pun pertandingan, kami sudah sampaikan bahwa kalian itu harus betul-betul all out. Hasil itu adalah belakangan. Jadi ketika hasilnya tidak maksimal, tetap kami
memberikan motivasi yang terbaik kepada anak-anak, memberikan semangat yang selesai game itu sudah selesai pertandingan, kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak supaya anak-anak tidak turun, tidak down mentalnya. Karena setelah ini kan kita akan menghadapi tim yang negara yang memang boleh dikatakan jadi rivalitas lah gitu ya. Ya. Kita tahu kalau Indonesia lawan Vietnam kan tahu sendiri nih, tekanannya sangat luar biasa. Seperti Ya. itu. Ya. Kalau kita lihat di grup D ini kan bisa dikatakan grup neraka ya, Pak Sumarji. Indonesia akan bertemu dengan Vietnam, bertemu juga dengan Jepang begitu. Kalau dari segi tim sendiri setelah pertandingan melawan Irak kemarin, evaluasi apa yang dilakukan kepada skuad Indonesia supaya bisa menampilkan yang terbaik di pertandingan selanjutnya, Pak Sumarji? Mengingat memang lawan-lawannya ini tidak bisa dibilang mudah, bahkan bisa dikatakan sangat sulit sekali. Kita menghadapi Vietnam juga berkali-kali bertanding, 5 kali pertandingan terakhir kita belum pernah menang, sempat seri juga tapi belum pernah menang. Dan apa harapan di Piala Asia kali ini, Pak Sumarji? Yang pertama berkaitan dengan menyiapkan tim yang akan mengikuti pertandingan yang kedua lawan Vietnam. Jadi yang pastikan tim kepelatihan sudah menganalisa apa yang akan dilakukan, strategi apa yang akan dilakukan oleh tim lawan, dalam hal ini Vietnam. Jadi kita sudah mempersiapkan itu dengan baik, dan yang pastikan kaitannya dengan lawan Vietnam ini kan kita tahu Vietnam ini dari dulu kan bermain dengan berbagai cara kan, kadang dengan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita antisipasi dan itulah yang kita selalu ingatkan kepada anak-anak, dan juga tadi kita sempat diskusikan juga berkaitan dengan itu. Artinya lawan yang akan kita hadapi Vietnam ini adalah lawan yang boleh dikatakan rivalitas, dan kita harus menyiapkan mental yang benar-benar cukup tangguh gitu. Kalau ya lawan yang kita hadapi itu provokasi dan lain sebagainya, terus mental kita nggak kuat, kan akan terpancing. Hal-hal yang demikian yang harus kita sampaikan, di samping kita menyiapkan strategi secara teknis, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi lawan Vietnam. Seperti itu sih. Oke. Tapi kalau secara target yang ditanamkan untuk teman-teman di sana, 3 terbaik menurut Pak Sumarji bisa dikejar atau bagaimana peluangnya, Pak Sumarji? Saya kira kalau kita mengejar 3 terbaik itu bukan sesuatu hal yang sulit lah ya. Artinya bagaimana tinggal kita sekarang sudah bisa membaca. Sekarang tinggal bagaimana kita memaksimalkan ketika kita bermain lawan Vietnam besok. Harapannya itu kan kita bisa menang dengan selisih gol gitu. Ya. Ya kan itu nanti kan terakhir akan menentukan gitu. Dan kita juga setelah itu lawan Jepang kan juga harus kita perhitungkan betul gitu. Seperti apa? Ya, kalau kita kembali ke pertandingan yang akan dilangsungkan tanggal 19 Juni, yang pasti lawan Vietnam betul-betul kita harus super menerapkan strategi yang jitu lah supaya kita bisa menang. Oke. Baik, Pak Sumarji, terima kasih banyak telah terhubung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom. Tentunya kami berharap dan juga mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia supaya bisa membawa nama Indonesia tentunya menjadi lebih baik lagi di kancah Piala Asia tentunya. Pak Sumarji, salam untuk rekan-rekannya dari sana, salam olahraga. Ya, terima kasih. Mohon supportnya selalu. Baik. Salam. Ya. Tentunya Sobat Sports, kita akan kembali lagi dengan berita selanjutnya, dan juga masih ada nanti kita wawancara dengan komentator sepak bola juga mengenai bagaimana peluang Indonesia di Piala Asia kali ini. Jangan kemana-mana, we'll be right back.